Oke, bagaimana caranya kalau kita pengen terbebas dari utang dan riba? Ya, setiap orang itu kan pasti punya namanya impian. Ya, orang yang masuk ke dalam jeratan riba itu kebanyakan bukan karena sengaja. Ya, saya yakin itu bukan karena sengaja, tapi karena memang terpaksa. Ya, itu yang pertama terpaksa. Kemudian dia merasa seperti tidak ada solusi lain selain solusi riba. Nah, ini yang sering terjadi. Dia pengen punya kendaraan pribadi, ya, karena gajinya pas-pasan, dia mungkin bisa punya kendaraan tapi harus nyicil, ya. Dia harus ambil riba. Kemudian pengen punya rumah, ya, kalau dia harus ngumpulin dulu uangnya, nggak akan punya rumah, makanya dia ambil cicilan. Dan cicilannya ternyata riba gitu ya. Kemudian mungkin dia punya impian-impian yang lain. Ada resepsi pernikahan, kuliah untuk anaknya mungkin ya. Kemudian banyak orang juga punya cita-cita pengen umroh, pengen haji dan sebagainya. Nah, sebagian dari impian-impian ini kebanyakan ditempuh dengan cara riba. Ya, kalau misalnya tidak riba, alhamdulillah kawan-kawan. Yang nggak melakukan riba berarti alhamdulillah Anda luar biasa ya. Berarti Anda insya Allah berkah kehidupannya. Nah, bagaimana kalau yang masih melakukan dengan riba? Maka kita butuh solusi. Solusinya adalah, ya segera kita terbebas dari riba tersebut. Maka kita harus punya penghasilan yang bisa menyelesaikan keinginan kita tadi tanpa harus melalui riba. Atau bisa menuntaskan riba tersebut. Ya, supaya kita tidak terus-terusan di dalam situasi riba. Karena riba ini yang dosa bukan cuma orang yang utangin ya. Tapi yang dosa itu 3. Yang pertama adalah orang yang ngutangin. Ya, yang membuat sistem utang itu loh. Utang riba itu pakai bunga berbunga, ya, dia itu berdosa. Terus yang kedua, orang yang utang, yang utangnya, yang ikut ambil cicilannya, dia juga berdosa. Yang ketiga adalah orang-orang yang menjadi saksi, ya, pencatat dalam hal riba ini, mereka juga berdosa juga. Maka dari itu banyak orang yang hijrah, yang awalnya dia bekerja di dunia riba, dia mencari solusi, mencari cara gimana caranya agar dia bisa tidak ada di lingkungan riba lagi. Nah, alhamdulillah sekarang juga di negara kita sudah banyak sistem yang syariah ya. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan sistem yang syariah supaya ya ini untuk menghindari yang namanya riba. Namun saya tidak akan membahas ke sistem yang ada di sana. Intinya bagaimana caranya kita dapat solusi dari impian-impian yang sudah kita inginkan ini teman-teman. Maka kebanyakan orang karena dia pengen memiliki sesuatu dia harus bekerja keras ya, kemudian dia gunakan untuk kebutuhan dia sehari-hari, kemudian dia tabung harapannya untuk mewujudkan impiannya. Dia tabung buat beli handphone, dia tabung buat beli laptop, dia tabung buat beli kulkas, dia tabung buat beli TV, dia tabung buat beli motor, dia tabung buat beli mobil, dia tabung buat beli rumah. Ini kebanyakan paradigmanya begitu. Tapi banyak juga yang membuktikan bahwa nggak mungkin kita bisa nabung untuk beli semua itu. Kenapa? Pertanyaannya tabungannya berapa? Ya, berapa besar tabungan kita per bulan untuk bisa dapatkan impian kita dan berapa lama dapatnya? Misalnya nih kita nabung bulan ini, apakah bulan depan kita sudah bisa beli? Atau mungkin kita nabung bulan ini, apakah tahun depan kita sudah bisa beli rumah seharga 1 miliar misalnya? Atau mungkin bulan ini kita nabung, bulan depan kita sudah bisa beli Pajero senilai 500 juta. Nah, banyak orang yang sudah membuktikan bahwa itu seperti hal yang tidak mungkin, seperti tidak mungkin. Kenapa? Karena penghasilannya belum cukup. Nabungnya cuma 1 juta. Kali setahun 12 juta. Kali 50 tahun nabung 600 juta. 600 juta tapi selama 50 tahun. Ya berarti lama, betul nggak? Kalau umur kita sekarang 30 ditambah 50 tahun berarti di umur 80 tahun kita punya duit 600 juta buat beli Pajero. Nah, ini kan tidak rasional ya. Di dalam ikhtiar ini tidak rasional. Kita nggak mungkin bisa nabung sampai 50 tahun, kawan-kawan. Maka akhirnya banyak orang mempercepat dengan cara nyicil riba karena DP-nya murah, betul nggak? Nah, ini adalah jebakan paradigma umum yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya kalau kita mau impian kita tercapai dengan cepat, sebenarnya caranya gampang. Cari pekerjaan yang gajinya besar. Yang mau menggaji kita dengan besar. Misalnya gajinya 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, dan seterusnya. Tapi kan tidak semua orang bisa punya kesempatan di posisi itu. Betul nggak? Nah, maka gimana solusinya? Ya solusinya ya harus cari penghasilan tambahan. Ya, kalau dia tidak bisa ganti pekerjaan yang gajinya lebih besar, berarti dia harus cari penghasilan tambahan. Pekerjaan nomor 2, pekerjaan nomor 3, begitu ya. Yang gajinya mungkin ada tambahan lagi buat kehidupan dia. Nah ini teman-teman, yang di bidang ikhtiar banyak yang kita lakukan.
Nah, tapi rata-rata finishnya tidak mencapai. Setelah dia 5 tahun, 10 tahun berjuang, bahkan 20 tahun berjuang, impiannya tidak kunjung tercapai. Ini disebut paradigma umum, di mana kita hanya berputar, berputar dan berputar, tapi nggak nyampe-nyampe, kawan-kawan. Kenapa nggak nyampe? Ya, bayangkan saja, kita hari ini kerja, bulan depan gajian. Tanggal 1 misalnya gajian, tanggal 5 itu udah habis duitnya. Terus kita kerja lagi, bulan depan gajian lagi, tanggal 5-nya udah habis lagi. Terus begitu, mau diperlama sampai berapa puluh tahun pun, ya perputarannya sama. Inilah paradigma umum, di mana kita akan berputar terus, tapi nggak nyampe-nyampe sama finishnya. Nah, gimana nih kalau kita mau sukses? Kalau kita mau sukses, berarti kita harus belajar pola yang kedua, yang disebut namanya paradigma sukses. Di mana ini adalah pola pikir, ya, sudut pandang, cara pandang orang-orang yang mau sukses. Dia bekerja, dia tetap bekerja. Dia gajian dapat penghasilan, dia seperti biasa dapat penghasilan gajian buat kebutuhan dia sehari-hari. Namun di sini ada satu catatan. Dia tidak mengharapkan impian dari tabungan. Ya, mungkin kalau impiannya nilainya kecil, ya nggak apa-apa dari tabungan. Tapi kalau nilainya besar, itu nggak mungkin dari tabungan, betul ya? Karena butuh waktu lama. Dia berpikir, gimana caranya? Ya, saya luangkan waktu nih. Nah, luangin waktu. Ya, orang sukses itu, luangin waktu untuk mencari cara, berpikir, mau belajar. Bagaimana caranya saya berjuang sekarang, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi lah paling lama gitu kan. Saya udah kerja keras, setelah itu saya bisa pensiun menikmati hasil terus-menerus. Nah, dia mau belajar tuh caranya, berpikir. Yang kedua, dia mau meluangkan waktunya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tambahan untuk membangun asetnya tadi. Membangun cara tadi. Yang meluangkan waktu, harus mau. Namanya orang mau pengen dapat lebih. Yang ketiga, dia meluangkan sebagian uangnya. Diusahakan, dikorbankan. Ya. Jadi bahasanya dikorbankan. Kenapa? Kalau nggak mau berkorban, nggak mau diberjuangkan, ya nggak mungkin bisa, betul nggak? Dikorbankan demi besok sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses. Apa yang dia lakukan? Dia membangun yang namanya aset. Membangun sebuah mesin uang. Bentuknya macam-macam. Ada yang bangun mesin uang dalam bentuk membangun perusahaan korporasi. Ya, ini modalnya sangat besar ya. Resikonya besar. Bangun dia PT apa gitu ya. Kemudian gedungnya tingkat berapa. Karyawannya ada berapa. Oh, alatnya lengkap. Pokoknya biayanya mahal. Modalnya triliunan. Ada direksi, ada manajemen. Dia susun. Sudah ada sistem di sana. Dia ngurus legalitas segala macam. Ya. Ini banyak orang bisa sukses dengan dia punya perusahaan bersistem. Banyak ya para konglomerasi di Indonesia. Banyaklah, saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Mereka itu kaya. Ya, di Indonesia sangat-sangat kaya. Keturunannya semuanya menikmati kekayaan. Anak-anaknya menikmati kekayaan. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena dia punya aset dalam bentuk korporasi. Perusahaan yang sudah bersistem. Ini modalnya besar. Triliunan. Puluhan triliun, ratusan triliun. Nah, ada orang-orang yang membangun aset dengan cara yang lebih simpel daripada yang pertama. Dia membeli franchise yang udah jadi, instan. Dia membeli franchise. Misalnya dia beli franchise rumah makan, gitu ya. Dia beli franchise rumah makan, meskipun dia sendiri tidak pintar masak. Tapi dia tahu, franchise ini sudah terkenal dan buka 24 jam, kemudian laku dan dia yakin bisa beri keuntungan. Dia beli franchise misalnya, ini contoh, saya cuma taunya McD, KFC gitu. Kemudian atau mungkin franchise yang lain. Atau mungkin franchise toko kelontong ya. Franchise toko kelontong itu kayak Indomaret, Alfamart ya. Atau mungkin membeli franchise dalam bentuk kerjasama dengan Pertamina. Mungkin semacam pom bensin dan sebagainya. Nah, orang-orang ini punya penghasilan. Meskipun dia nggak kerja, dia tetap dapat penghasilan dari aset yang sudah dia beli. Atau yang sudah dia bangun tadi. Ya. Tapi modalnya ya miliaran. Betul nggak? Nggak mungkin modalnya itu murah. Ada orang-orang yang punya aset itu dalam bentuk properti, bangunan. Misalnya dia punya hotel, dia punya perumahan, dia punya apartemen, dia sewain, dia kontrakin. Ya, atau kos-kosan, atau kontrakan, itu paling kecilnya ya. Itu meskipun dia tidak bekerja berangkat pagi pulang petang selama sebulan, gitu kan. Dia per bulan sudah dapat keuntungan. Misalnya yang kecil saja, kita bicara kontrakan atau kos-kosan. Kos-kosan yang harganya murah lah, 1 juta lah standar ya. Di kota 1 juta misalnya.
Ya kalau yang agak jelek mungkin 500.000. Tapi kalau yang minimal sudah ada AC-nya paling 1 juta gitu ya. 1 juta, dia punya 10 kamar. Sebulan dia itu punya penghasilan 10 juta loh teman-teman. Padahal tiap hari dia itu nggak berangkat pagi, nggak pulang petang. Mungkin dia diam aja di rumah tiap hari dapat 10 juta. Enak nggak? Sedangkan kita yang berangkat pagi pulang malam dapatnya gaji 1,5, gaji 2 juta, atau gaji 3 juta. Padahal berangkat pagi pulang malam setiap hari. Betul nggak? Nah, ini satu contoh perbedaan. Ini orang yang punya aset, mesin uang dengan sistem, sama orang yang cuma ngandalin fisik. Nah, inilah perbedaannya. Dua-duanya ini nggak ada yang salah. Dua-duanya nggak ada yang salah. Kan ini judulnya kita belajar, ya. Anda ngelakuin pekerjaan itu boleh. Saya juga ngelakuin pekerjaan itu. Harian apa gitu ya. Tapi maksudnya orang-orang yang sukses itu selalu mau meluangkan waktu untuk menyiapkan masa depan dia. Menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk keturunannya. Atau untuk masa depannya. Atau untuk cita-citanya tadi. Maka dia membangun aset kan kawan. Tapi tadi semuanya problemnya modalnya kan besar. Betul nggak? Bagaimana caranya kalau pakai modal yang kecil? Nah inilah PR sebenarnya yang harus kita ketahui bersama. Kalau kita mau dengan modal yang kecil, ya berarti harus ada sesuatu yang besar, yang lain. Kalau duitnya udah kecil, yang gede harus apanya? Yang gede harus keinginannya, yang gede harus semangatnya. Betul nggak? Jangan udah modal kecil, nggak ada modal, nggak punya modal, impian nggak punya, semangat nggak punya, tapi sekedar kalimat pengen sukses. Ya, betul nggak? Nah itu kebanyakan begitu. Ini adalah peluang bagi orang-orang yang mau sukses. Yaitu mereka orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang punya keinginan, tapi mungkin punya keterbatasan. Karena dia modalnya mungkin terbatas, kemampuannya terbatas. Tapi bisa nggak Pak sukses? Bisa. Kalau Anda mengerjakan satu aset bisnis yang disebut dengan penjualan langsung. Nah, di dalam bisnis penjualan langsung, Anda akan belajar dari nol. Bahkan Anda ketika mengaku tidak punya pengalaman, ini kesempatan yang bagus buat Anda. Kalau Anda mengaku Anda sudah berpengalaman, ini kesempatan lebih bagus buat Anda. Kenapa? Karena kalau bagi orang yang sudah berpengalaman, berarti dia mengerjakannya akan lebih cepat, lebih mudah. Ya, kalau yang belum berpengalaman di bisnis ini, di bisnis penjualan langsung, diajarkan dari awal, dari nol, mulai dari mental dasar. Ya, mulai dari Anda memulai dari hal yang terkecil. Tapi asiknya, modalnya kecil, nggak ada resikonya, ya. Potensi kalau dikerjain besar banget. Penghasilannya potensinya eksponensial. Yang awalnya penghasilan 3 juta, bulan depannya bisa 30 juta. Yang awalnya 30 juta bisa jadi 300 juta. Hanya dalam beberapa waktu saja. Nah, inilah eksponensial. Nah, ini adalah potensi dari bisnis penjualan langsung. Nah, teman-teman begitu ya. Nah, jadi di sini kita dapat satu kesimpulan. Jadi kalau kita pengen sukses di bidang bisnis, pastikan kita membangun yang namanya bisnis yang bersifat aset, yang bisa menjadi mesin uang. Nah, macam-macam ya. Cuma kita hari ini lagi membahas gimana kalau dengan modal yang terkecil, tapi bisa juga berkembang menjadi yang besar ya. Setelah kita sukses di bisnis penjualan langsung, kita bisa kembangkan menjadi aset yang besar. Kita bisa bangun banyak properti, kita bisa bangun banyak kontrakan, kita bisa beli apartemen, betul nggak? Itu bisa jadi duit lagi. Nah, tapi kita mulai dari yang terkecil ini teman-teman. Dan nggak butuh waktu lama, itu yang terpenting. Kalau kita membangun ini butuh waktu 10 tahun, ya sama dong sama bisnis yang lain, betul nggak? Tapi kalau hanya hitungan bulan, 1 tahun, paling lama 2 tahun, menurut Anda bagaimana? Anda punya semuanya dalam 1-2 tahun. Apakah itu menarik? Nah, inilah bisnis penjualan langsung. Nah, hari ini kita akan belajar ya, bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang luar biasa, yaitu namanya PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau PT BES. Adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Ya, perusahaan ini sudah punya legalitas yang lengkap. Ya, apa sih direct selling atau penjualan langsung? Teman-teman bisa searching di Google, di internet, ya. Berdasarkan ya peraturan Menteri Perdagangan nomor 32 tahun 2008, nomor 70 tahun 2019. Di sana dijelaskan apa itu direct selling. Karena direct selling atau bisnis penjualan langsung ini bisnis yang resmi, yang legal, bukan ilegal. Ya, penjualan langsung atau direct selling adalah sistem penjualan barang tertentu
Ingat, barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Jadi maksudnya begini, bisnis penjualan langsung itu dia dagangan produk pakai cara khusus, nggak dijual ke tempat umum, hanya lewat agen langsungnya saja. PTBS punya produknya ini nggak bisa Anda beli di toko lain. Ya, kenapa? Karena hanya dipasarkan lewat agen. Kecuali agennya yang jualan sendiri. Mungkin di rumah dia, gitu ya. Artinya Anda hanya bisa beli produk-produk PTBS langsung lewat agen langsungnya. Order ke PTBS perusahaannya ya sebagai agen tunggal. Ya, jadi agennya itu agen tunggal. Di seluruh Indonesia, ya bahkan dunia, ya cuma agen tunggal. Cuma PTBS aja yang jualan produk ini. Nggak ada dijual sama yang lain. Karena dia agen tunggal, dijual secara eksklusif dengan agen khusus. Nah, ini penjualan langsung namanya. Kalau Anda bergabung menjadi mitra atau menjadi agen, Anda akan diberikan komisi, bonus, royalti bagi hasil, reward dari perusahaan. Jadi perusahaan direct selling ini sistemnya tidak seperti bisnis konvensional. Kalau konvensional sistemnya panjang. Dari produsen, masuk ke agen nasional, masuk ke agen provinsi, masuk ke agen daerah, masuk ke retail. Dari retail baru masuk ke warung tetangga Anda. Prosesnya panjang. Betul nggak? Makanya di sana tidak bisa bagi-bagi hadiah. Ya, karena udah dibagi-bagi di jalan. Tapi kalau PTBS ini langsung. Anda tahu bisnis ini langsung dari agen kita langsung ke perusahaan. Begitu caranya. Makanya perusahaan bisa bagi-bagi hadiah. Untuk apa sih bagi-bagi bonus? Sebagai biaya iklannya perusahaan. Karena perusahaan penjualan langsung itu tidak menggunakan iklan yang banyak dengan menggunakan media iklan pada umumnya. Tidak promosi di TV, tidak pakai media-media begitu. Yang promosi langsung agennya, entah itu secara langsung dia jualan maupun pakai medsos, tapi agennya langsung yang promosi. Nah, itu caranya. Untuk menghemat biaya sehingga bisa dialokasikan menjadi komisi, menjadi bonus, menjadi reward dan royalti. Begitu ya. Sehingga apa? Adanya bisnis penjualan langsung ini langsung menyentuh ke masyarakat menjadi sebuah peluang usaha. Itu ya. Kemudian legalitas perusahaannya sudah lengkap ya. Sudah memiliki izin namanya SIUP L atau SIUP KBLI 47999, sudah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Jadi sudah aman. Kemudian perusahaan ini juga sistemnya sudah halal, menggunakan sistem jual beli ya, dan juga bagi hasil. Sistemnya sudah disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Nah, untuk bisnis ini sistemnya diperdagangkannya dengan sistem halal. Sistem penjualannya halal karena kita jual beli, bukan investasi. Ingat ya, bukan investasi, tapi jual beli.